Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kembali gua akan menceritakan sebuah kisah cerita yang dialami oleh sobat kita yang bernama Mirna. Kisah Mirna ini dialami dia ketika dia berada di bangku sekolah menengah umum. Ketika itu Mirna sedang mengikuti kegiatan tambahan di sekolahnya. Berhubung Mirna ini kelas 3 ya, jadi berarti dia mau lulus SMA. Jadi dia diwajibkan oleh gurunya untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan untuk persiapan menuju ke ujian akhir nasional. Mirna nggak sendirian ya mengikuti kegiatan di sekolah ini. Kegiatan ini diwajibkan untuk semua anak kelas 3. Jadi cukup ramai yang ikut ya untuk kegiatan ini. Jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Mirna agak telat nih pulangnya. Biasanya kalau nggak ada kegiatan tambahan seperti ini dia jam 4 itu udah nyampe rumah. Tapi kali ini karena ada kegiatan tambahan ya jam 7 pun dia baru keluar dari sekolahan. Dan dia juga udah menghubungi orang tuanya ya kalau dia hari ini bakal pulang agak telat. Dan kemudian Mirna pun berjalan menuju ke depan gerbang sekolah. Dia berpikir nih, ini udah malam jam 7. Angkot juga kayaknya udah mulai agak jarang ya menuju ke arah rumahnya dia. Dia berpikir kalau naik ojek aja. Karena waktu zaman SMA si Mirna ini belum ada Gojek, belum ada Grab ya. Jadi dia mikirnya pakai abang-abang ojek yang di pangkalan gitu aja. Tetapi pas dia melihat di sebelah kanan kirinya itu nggak ada ojek di sana. Dia bingung nih pulang naik apa, nunggu angkot pun kayaknya nggak bakal ada yang lewat deh. Akhirnya dengan sabar dia ya udahlah dia putuskan untuk menunggu angkot aja. Posisi Mirna menunggu angkot itu pas di samping sekolahan. Di sana ada sebuah lapak ya yang biasa kalau pagi-pagi dipakai oleh ibu-ibu jual nasi uduk. Tetapi kalau udah malam itu kosong lapaknya dan ada sebuah kursi di sana untuk dia duduk menunggu angkot yang lewat. Kemudian jam menunjukkan pukul 9 malam dan angkot belum ada satupun yang lewat yang menuju ke arah rumahnya Mirna. Teman-teman Mirna pun sudah pada pulang. Yang naik kendaraan pribadi, yang dijemput, bahkan yang jalan kaki pun udah pada pulang ya. Mirna akhirnya hanya sendirian di sana. Kebetulan juga nggak ada sih teman-teman Mirna yang searah rumahnya Mirna. Sehingga dia pun sendirian ya untuk menunggu angkot yang menuju ke rumahnya dia. Karena tidak kunjung datang juga nih angkotnya, akhirnya Mirna putuskan ya udah deh jalan pelan-pelan aja, siapa tahu nanti di tengah perjalanan jalan kaki gitu ketemu entah ojek atau mungkin angkot ya, siapa tahu kan, daripada harus nunggu sampai berjam-jam di samping sekolahan tapi tidak ada hasil kan mending jalan kaki aja pelan-pelan kan nunggu angkotnya. Dia pun berjalan menuju arah rumahnya. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang kakek yang terjatuh dari beca. Mirna kaget. Wah ini kok jam 9 masih ada nih tukang beca ya di sekitar sini ya. Karena setahu dia tukang beca itu kadang jam 5 udah nggak ada. Tapi ini jam 9 malam ada. Dia pun menemui kakek itu yang terjatuh ya. Dia pun menolong mengangkat beca dari kakek itu. Karena kakek itu udah tua jadi dia kurang kuat ya untuk mengangkat sendiri dan dia tampak kesulitan. Itulah yang membuat Mirna untuk menemui kakek itu ya untuk menolong ya. Setelah dia menolong kakek itu mendirikan becaknya yang terjatuh tadi, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Mirna yang telah menolong dia. Mirna pun bertanya kepada kakek, "Kakek, ini kan udah jam 9 malam. Kok kakek masih ada di sini, kek? Kok belum pulang?" "Ya Nina, tadi pas di pasar saya ketiduran. Teman saya datang menyamperi saya dan membangunkan saya supaya bangun karena waktu udah malam. Saya kaget karena udah malam dan akhirnya ya baru sekarang saya bisa pulang." "Oh gitu ya kek. Oke deh kalau gitu kek." Terus si kakek bertanya kepada si Mirna kan, "Kalau adek ini pulang kemana arahnya?" "Saya menuju ke arah rumah saya di Jalan Elang," katanya Mirna kan. Nah si kakek mendengar kata Jalan Elang dia pun langsung kayak kaget gitu. "Loh, itu kan tujuan saya juga menuju ke Jalan Elang. Tapi saya bukan Jalan Elangnya, saya agak geser ke depan lagi. Tapi saya akan melewati Jalan Elang, baru nanti akan nyampe ke rumah saya. Kalau saya numpang kakek, boleh nggak kek?" Kakek pun langsung menjawab, dia bilang, "Oh boleh sekali. Kan tadi kan adik sudah nyelamatin saya, jadi saya merasa berutang budi kepada adik. Gak apa-apa dek, nanti saya antarkan adik sampai ke rumahnya." "Oh gitu, nggak apa-apa nih kakek," katanya si Mirna kan.
nggak apa-apa. Ya, itu sih hitung-hitung balas budi tadi udah ditolong. Oke deh kalau gitu, Kek, kalau kakek gak keberatan. Nah, akhirnya Mirna pun menumpang si kakek ya untuk menuju ke Jalan Elang di rumahnya dia. Di tengah perjalanan, si Mirna agak bingung ya, kenapa kok di kanan kirinya penuh kabut. Karena malam pun masih jam 9 ya, belum jam 1, jam 2 yang sudah berkabut gitu. Ini kok jam segini udah berkabut di sebelah kanan kirinya. Memang sih tadi sore itu sempat ada hujan. Tetapi ya aneh aja kan, kok ini ada kabut, harusnya kabutnya tadi pas hujan. Di tengah perjalanan mereka berbicara yang ngobrol gitu. Si Mirna bertanya, kakek tinggal sama siapa? Kakeknya menjawab, saya tinggal sendirian. Istri saya udah meninggal dan anak saya juga udah gak tahu udah pada kemana. Wah, ternyata kakek ini adalah seorang kakek yang ditinggal istri dan anaknya. Mirna pun sedih kan mendengar cerita dari si kakek. Dan ketika mereka asik ngobrol, Mirna ini merasa ngantuk banget matanya. Karena kecapean kan, karena dia udah seharian berada di sekolahan sampai malam kan. Akhirnya dengan mata yang berat banget, Mirna pun tertidur karena tidak bisa menahan lagi ya berat matanya ya, karena berat banget matanya. Dia pun ketidur di becak sang kakek. Ketika dia tidur, dia bermimpi seakan-akan becaknya itu terbang tinggi di atas awan. Dia kayak merasa, wah ini kok terbang ya aku ya, kan tadi naik becak, tapi kok rasanya kayak terbang gitu, ringan banget gitu. Dan si kakek terlihat seperti cepat sekali gitu mengayuh sepedanya, kayak cepet banget gitu. Jadi dia merasa kayak bukan di becak, tapi di pesawat gitu kan, kayak wah cepet banget. Tapi ya kondisinya becak ya, duduk di becak gitu kan. Kemudian si kakek membangunkan dia kan dia lagi tidur tadi kan, kakek bangunkan dia. Dia bilang, dek, udah sampai rumahnya. Terus Mirna bangun, oh iya udah sampai. Oh oke kalau gitu kek, makasih ya kek udah ngantarin saya. Terus si kakek bilang, iya nak sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi udah bantuin saya ketika saya jatuh dari becak. Oh iya nggak apa-apa kek gitu. Akhirnya mereka berpisah. Ketika Mirna membuka gembok rumahnya, ibunya keluar dari dalam rumahnya. Ibunya bertanya, kamu sama siapa tadi pulangnya? Mirna pun menjawab, tadi saya diantar sama ada tuh ketemu kakek di jalan, tukang becak, dan dia mau ngantar saya. Oh gitu, kok ada jam segini tukang becak? Katanya ibunya Mirna kan. Terus Mirna bilang, ya aku juga nggak tahu sih bu. Tadi ketemu aja sama dia. Tadi awalnya sih tukang becak itu jatuh, terus aku bantuin dia. Dan akhirnya ya dia mau tuh ngantar aku untuk pulang ke rumah. Oh gitu, terus mana tukang becaknya? Udah pergi tuh. Dan begitu si Mirna lihat ke belakang, hilang tukang becaknya, cepet banget hilangnya kan. Perasaan tadi kan yang ngayuh becak kan udah tua ya, kayak kakek ya. Tapi kok cepet banget sih ngayuhnya sampai hilang nggak kelihatan gitu. Terus ibunya bilang, mana sih? Tadi ada sih tuh tukang becaknya, tapi nggak tahu udah cepet banget ya perginya. Ya udah kalau gitu, cepet deh masuk ke dalam, kamu mandi dan makan malam. Oh iya bu, sahut Mirna kan ke ibunya. Akhirnya Mirna pun masuk ke dalam rumah. Akhirnya dia makan malam juga. Dan keesokan harinya Mirna kembali bersekolah ya kewajiban seorang anak kan sekolah ya. Dan sampainya di sekolahan, Mirna kaget ada ribut-ribut nih di samping sekolahan. Kayak rame banget orang berkumpul di sana. Dia pun ikut lihat ya, ada apa sih di samping sekolahnya dia, kok rame banget, ada polisi gitu kan, terus ada wartawan juga, dan security sekolahnya pun datengin ke tempat itu ya. Posisinya kurang lebih 300 meter dari sekolahan, dan itu kurang lebih tempat di mana Mirna semalam menunggu angkot. Kemudian dia menuju ke tempat itu dan dia penasaran ada apa sih di sana. Dia bertanya kepada orang-orang di sana yang melihat ya, dia bilang ada apa sih kok rame. Orang-orang di sekitar berkata ada kecelakaan. Wah, kecelakaan? Siapa yang celaka atau siapa yang ini mengalami kecelakaannya? Katanya Mirna kan kepada orang-orang di sana kan. Orang-orang di sana menjawab, ada tukang becak semalam digilas mobil. Kaget Mirna kan, tukang becak digilas mobil. Akhirnya dia penasaran, dia pun
mendekati lokasi kejadian itu. Dia makin berusaha untuk melewati kerumunan orang yang ramai ya, untuk melihat kejadian itu ya. Dia berusaha untuk melewati kerumunan orang-orang untuk bisa melihat dari ini ya, korban itu ya yang meninggal di gilas mobil ya. Dan ketika dia berhasil untuk melewati kerumunan orang banyak, dia pun penasaran kan, siapa sih yang celaka ini, tukang becak mana sih, karena perasaan dia semalam itu nggak ada kejadian apa-apa kan. Kemudian dia mendekat dan dia melihat sosok korban yang meninggal. Mirna kaget, dia sedih, dia menangis bercampur takut ya, karena korban itu adalah kakek yang semalam mengantarin dia pulang ke rumah. Wah, dia sedih banget ya, dia bilang, ini kan kakek yang semalam ngantarin aku, kok bisa meninggal, kok bisa tabrakan di sini. Wah, Mirna sedih, dia menangis, dia syok ya, karena kakek yang meninggal ini dia kenal, dan itu baru semalam yang ngantarin dia pulang ke rumah. Akhirnya dia kembali ke sekolahan, dan ketika pulang sekolah dia datang kepada security kan di sekolahnya. Dia bilang gini, Pak, itu kan tadi pagi ada yang meninggal tuh di samping, kecelakaan. Itu kejadiannya jam berapa, Pak? Terus si security bilang, itu kejadiannya jam 9.15 semalam. Kaget kan si Mirna, langsung syok gitu. Benar, ternyata yang nganterin dia itu kakek ini nih yang meninggal ini. Terus itu kan jam 9.15 kan, itu posisinya dia itu udah di atas beca. Harusnya gimana ya jelasinnya ya kalau pakai logika ya. kayak nggak kepikiran aja di Mirna gitu kan, kok bisa gitu kan jam 9.15 ketika dia naik beca si kakek ini meninggal. Jadi yang ngantarin si Mirna itu arwah kakek yang meninggal itu. Wah, seram sekali ya. Ternyata arwah yang meninggal itu yang mengantar Mirna. Makanya Mirna juga sempat bingung ya waktu sampai di rumah. Dia kayak bertanya-tanya, ini kok tukang becak tahu alamatnya dia? Dia kan cuma bilang Jalan Elang, tapi nggak menyebutkan nomor rumahnya dan blok rumahnya ya, atau apapun lah. Pokoknya dia nggak kasih tahu itu rumahnya, pagarnya warna apapun, dia nggak ngomong. Dia cuma bilang saya Jalan Elang, dan dia ngantar pas di depan rumahnya Mirna. Dan hal itu membuat Mirna menjadi syok. Dia menyimpan rahasia ini, dia tidak mau menceritakan kepada siapapun, kepada orang tuanya, baik kepada security. Karena dia merasa kalaupun dia menceritakan kisah ini kayak nggak masuk akal ya. Soalnya gimana sih arwah bisa nganterin orang pulang gitu kan. Oke, demikianlah kisah dari Mirna yang pulang sekolah diantar oleh arwah. Dan ini sebuah masih tanda tanya ya, itu bener nggak sih yang ngantar dia arwah atau tukang beca beneran? Karena dia juga bingung gitu kan untuk menjawab pertanyaan itu. Jadinya ya udahlah, ini kisah bisa menjadi pelajaran buat kita ya, supaya kita ya tetap jangan takut untuk menolong orang dan berbuat baik, nanti pasti akan dibalas oleh orang tersebut. Meskipun serem juga cara balasnya ya, diantar sama arwah gitu. Oke sahabat, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video pujungan lainnya. Gua pamit, salam pujungan, dadah.